Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini. Dan untuk IHSG hari ini koreksi ya, turun 0,27% ke level 7063. Dan untuk IHSG tadi itu di awal market sempat naik ya ke area 7100-an, habis itu turun. Kalau secara teknikal sih ini masih konsolidasi ya, masih bertahan di atas supportnya di atas 7047. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksi IHSG hari ini tanggal 21 November secara keseluruhan sih sepi ya, jadi nggak rame-rame banget untuk IHSG hari ini untuk valuasi transaksinya. Jadi kemungkinan kenapa IHSG hari ini turun 0,27% ya, karena sepi untuk bursanya ya. Untuk bursa kita hari ini sepi di IHSG. Yang paling gede valuasi transaksi itu di Bank BRI itu aja cuma 447,5 M, nggak seperti biasanya. Dan untuk aslinya sih sebenarnya kalau kita cek secara keseluruhan ya bisa dikatakan enggak distribusi banget ya. Yang paling banyak keluar itu ada di Unilever, Goto, Tower, Bola ya. Di Unilever aslinya net sell 48M, di Goto aslinya net sell 44M, di Tower aslinya net sell 25M. Kemudian hari ini yang paling banyak masuk untuk aslinya ada di ITMG 82,1M net buy untuk aslinya. Di Bumi aslinya masuk 59,6M, di MTKA aslinya masuk 31,6M. Jadi ya aslinya sih hampir sama lah ya. Ini kalau di total yang net buy sama net sell ya paling distribusi sedikit ini sepertinya untuk aslinya. Tapi yang bikin IHSG hari ini turun ya karena itu. Yang bikin IHSG turun ya karena sepi untuk valuasi transaksinya. Mudah-mudahan untuk besok Selasa untuk IHSG harganya masih dijaga aja di atas 7047. Paling enggak kalau masih dijaga harganya, kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya kalau IHSG rame lagi. Mengingat untuk hari ini hari Senin untuk aslinya belum keluar dari yang Kamis sama Jumat kemarin masuk cukup banyak, hari ini belum keluar untuk aslinya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini turun cukup dalam 1,1% ya. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk Bank BCA turun ke level 8.725. Kalau kita cek untuk transaksi Bank BCA hari ini tanggal 21 November secara keseluruhan sih ya di yang jualan lumayan banyak ya. AGYU, BK, KZZP ini asing semua yang jualan. Dan yang masuk juga asing ya. Ini CS masuk 85,7M. Selain CS ada CC. Ada yang masuk cukup banyak sebenarnya hari ini, walaupun Bank BCA turun itu CS sorry, walaupun IHSG turun hari ini CS malah melakukan ya masuk cukup banyak ya, akumulasi bisa dikatakan seperti itu. Karena untuk valuasinya itu 87M dan net valuasinya 85 ya, jadi cenderung masuk buat invest sepertinya CS di saham Bank BCA, jadi tidak melakukan trading. Yang jualan ini AGYU, BK, KZZP ya. Untuk aslinya sendiri kalau kita cek secara keseluruhan sih net sell cuman yang nggak banyak-banyak banget. Untuk aslinya net sell berapa M hari ini di BBCA? BBCA hari ini aslinya net sell 14,4 M ya. Untuk sekelas Bank BCA asli keluar 14,4 M ini ya bisa dikatakan kecil lah ya untuk Bank BCA. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya si ZP dan BK ya. Keduanya itu cenderung trading karena untuk ZP valuasinya itu 215M dan cuma net sell 12,7. BK valuasinya 163M dan net sell cuma 26,5. Sedangkan CS valuasinya 87M dan net B 85 ya. Untuk CS ini cenderung akumulasi. Jadi walaupun Bank BCA hari itu turun, ada broker asing yang mulai akumulasi lagi. Oke, itu untuk Bank BCA. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih untuk harganya masih konsolidasi di area sini aja ya. Paling kalaupun turun ke area
8.675, habis itu mantul naik. Kemungkinan sih harganya masih konsolidasi. Untuk support secara histori ya di area sini 8.550-an ya. Ya sepertinya kalaupun turun nggak sampai area sinilah untuk besok Bank BCA, karena hari ini ada yang masuk cukup banyak, itu CCS. Oke, itu tuh sampai Bank BCA kemungkinan besok konsolidasi, malah bisa jadi untuk Bank BCA besok hijau ya. Tidak, nggak menutup kemungkinan seperti itu untuk Bank BCA. Paling harganya ya masih di area sini-sini aja. Oke, selanjutnya yang kedua kita cek saham BBRI, dan untuk saham Bank BRI hari ini turun sedikit 0,4 ya. Ini pas di area support sih untuk Bank BRI. Tadi sempat ke area sini 4.560, tapi ditarik naik lagi kelas di 4.590. Ini pas di area support untuk Bank BRI. Kira-kira besok apakah mantul naik, melanjutkan kenaikannya lagi, atau malah turun? Coba kita cek untuk transaksi Bank BRI untuk hari ini. BBRI hari ini tanggal 21 November. Kalau secara keseluruhan sih didistribusi ya, cuman nggak banyak-banyak banget. Yang jualan itu ZP net sell 91,5 M, kemudian YU net sell 57 M, BP net sell 50 M, DR net sell 23 M. Yang masuk ada KZ, BK, YP, GW di Sampang BRI untuk hari ini. Untuk aslinya sendiri net apa ini, net sell atau net B ya? Soalnya hampir sama. Di BBRI untuk hari ini aslinya net sell 5,9 M aja, nggak gede-gede banget. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Bank BRI KZ dan ZP. ZP ya, market maker utamanya ZP. ZP jualan 91, dan untuk ZP cenderung trading ya, valuasinya 265 M dan hasil 91 cukup gede ya. Yang nampung ada KZ masuk 75. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 14, coba ya dari minggu lalu. Kalau dari tanggal 14 sih didistribusi emang ya, hari Senin sampai hari kapan itu? Sampai hari Rabu itu untuk aslinya keluar. Kita cek aja dari tanggal 17 untuk saham Bank BRI. Dari tanggal 17 masih akumulasi ya, BK KZ masih masuk cukup banyak. BK-nya masuk 249,6 M. Kalau kita cek dari tanggal 17 cenderung diakumulasi oleh BK dan KZ. Dan untuk hari ini BK KZ-nya gimana? Untuk hari ini tanggal 21 BK masih masuk, KZ masih masuk ya. Jadi secara bandarmologi sebenarnya masih cukup aman ya untuk Bank BRI, walaupun hari ini turun koreksi, itu KZ sama BK yang akumulasi terus dari tanggal 17 kemarin itu hari ini masih masuk ya, walaupun setelah keseluruhan untuk hari ini sedikit didistribusi untuk Bank BRI, tapi kalau KZ dan BK masih terus masuk cukup banyak hari ini ya, ya sebenarnya masih cukup aman untuk Bank BRI ya. Jadi untuk Bank BRI mudah-mudahan untuk besok ditarik naik, kalaupun turun breakdown di bawah 4590 ya itu nggak usah buru-buru buat cut loss, mending average down aja ya. Kalau udah di bawah, tapi jangan buru-buru untuk average down. Tapi kalau menurut saya sih ya, nggak menutup kemungkinan untuk saham Bank BRI besok bisa naik ya, karena untuk BK dan KZ-nya masih terus masuk ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kemungkinan besok ya mudah-mudahan langsung dibuka hijau untuk Bank BRI, karena untuk BK dan KZ masih masuk. Dan untuk Bank BRI dari tanggal 17 BK dan KZ yang akumulasi di saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau besok naik, target price pertamanya ya di area sini, di area 4.650, kemudian ke area sini 4.690. Oke, itu tuh saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Untuk saham Gotoh hari ini turun cukup dalam ya, turun 5% ya, di luar kirain cuman akan koreksi sampai
sampai trendline ini nggak jebol, ternyata malah patah ya untuk trendline yang ini. Kemungkinan untuk saham Goto ya kayaknya akan konsolidasi dulu ini. Belum saatnya buat breakout, mungkin seperti itu ya untuk untuk saham Goto. Belum saatnya untuk breakout di atas 230, harganya sepertinya belum dinaikin. Kira-kira siapa yang jualan di saham Goto hari ini? Coba kita cek untuk transaksinya di saham Goto. Hari ini turun cukup dalam. Tapi walaupun turun, ini ada PD yang masuk 41,3 ya. Ini cukup banyak. Jadi ya mudah-mudahan ini pertanda baik ya untuk saham Goto karena PD-nya mulai akumulasi lagi walaupun harganya turun 5% itu kodok si PD malah melakukan akumulasi, cenderung akumulasi sih kalau kita perhatikan di sini untuk PD valuasinya 59,6 M untuk hari ini tanggal 21 November dan net B41 berarti ya sekitar 80%-an transaksi PD di saham Goto itu buy. Ya, jadi diakumulasi oleh PD. Harga turun itu ya karena aslinya jualan ya. Di sini untuk aslinya yang jualan ada AK, BK, PDP, CC. Ya, jadi kemungkinan sahamnya turun karena aslinya jualan, tapi karena diakumulasi oleh PD lagi, yang jadi market maker utama hari ini PD, YP, keduanya net buy. Bisa dikatakan turunnya saham Goto hari ini 5% itu disertai dengan akumulasi oleh si PD ya. Dan untuk PD hari ini average-nya di 213, average-nya PD di bawah, lumayan di bawah ya. Jadi untuk PD itu beli ketika harganya udah turun cukup dalam. Kemungkinan untuk besok sih ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Goto besok konsolidasi dulu ya di area atas ini. Kemungkinan besok ya malah ada kemungkinan hijau ya untuk saham Goto karena hari ini PD-nya masuk cukup banyak. Nah, kemungkinan seperti itu untuk saham Goto. Mudah-mudahan untuk PD itu mulai akumulasi lagi di bawah ya, nanti setelah akumulasinya cukup banyak si PD ya ada kemungkinan dinaikkan ya, dibikin breakout di atas 230. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau yang floating loss ya sabar aja kalau mau nunggu, tapi ya kalau mau pindah di saham lain ya disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham Goto sih masih untuk hari ini bisa dikatakan aman ya, walaupun turun 5,4%, tapi PD-nya malah masuk 41, cukup banyak. Oke, itu untuk saham Goto. Mudah-mudahan nggak lama lagi mulai bullish ya, itu harapan yang nyangkut di atas. Cuman ya kita lihat aja ke depannya gimana untuk saham Goto. Untuk aslinya hari ini di saham Goto net sell cukup banyak ya. Net sell 44,2 M ya. Kemungkinan yang bikin harga turun ya aslinya jualan di saham Goto. Tapi kalau untuk saya pribadi sih karena PD-nya malah masuk ya, dan kita tahu itu kalau PD salah satu yang punya barang cukup banyak di saham Goto. Ya sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya untuk Goto turun 5% ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Berarti ini untuk trend lainnya kita ganti aja, kita tarik seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan besok langsung hijau untuk Goto. Walaupun nggak hijau ya paling nggak konsolidasi lah ya. Selanjutnya kita cek saham SCMA. Dan untuk saham SCMA hari ini tadi naik cukup tinggi ya. Jadi tadi pagi itu untuk SCMA langsung open gap atas, langsung open di harga 264 ya untuk opennya tadi pagi. Di SCMA langsung ditarik naik nyentuh area resisten ya. Tadi yang udah taking profit, misal udah taking profit ini udah nyentuh area resisten, habis itu ditarik turun lagi close di 268. Kalau secara technical, kalau kita lihat candlenya aja ya, ini perlawanan ke bawah lumayan kuat. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi SCMA hari ini. Untuk SCMA hari ini tanggal 21 November secara keseluruhan sebenarnya yang net sell sama net buy ini hampir sama ya. Ya, ini ada yang PD malah jualan 7,8 M, DR jualan 6,9 M, EL net sell 4,6 M.
Dan yang masuk di SMA hari ini ada PB, SU, YP yang jadi market maker utama hari ini YP, PD, MG, CC ya, YP, NetB 3,9. Sebenarnya hari ini di SMA nggak ada yang akumulasi ya, walaupun harganya tadi naik cukup tinggi, tapi kan nggak ada yang akumulasi. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. YP trading aja di saham SCMA, scalping ya untuk YP, PD, MG itu cenderung trading di SCMA. YP valuasinya 42,2 M dan net buy 3,9 M aja, average di 270 sorry, 270, floating loss 2 poin untuk YP hari ini. Kemudian untuk besok gimana untuk SCMA? Kemungkinan untuk besok karena hari ini perlawanan ke bawah lumayan kuat, jadi kemungkinan di awal market mungkin akan dibuka merah dulu ya, tapi habis itu nggak menutup kemungkinan juga harganya balik lagi naik. Kemungkinan sih untuk masih konsolidasi untuk saham SCMA. Untuk supportnya masih di sini 256 ya, 256 untuk area supportnya, dan resistennya di area sini ya, di 276. Tadi sempat nyentuh resisten, habis itu turun lagi, gagal breakout. Mudah-mudahan sih untuk SMA minggu ini bisa breakout di atas 276 supaya bisa naik lagi ya. Tapi untuk hari ini itu di SMA walaupun naik open gap atas itu nggak disertai dengan akumulasi. Market makernya trading, scalping, si YP trading ya. Ya ini YP yang paling gede valuasi transaksinya 42,2 M, cuma net B 3,9, jadi cenderung scalping YP di saham trading. Posisi saat ini floating loss 2 poin. Jadi kemungkinan besok ya mudah-mudahan dinaikin dulu ya. Kalau dinaikin dulu siapa tahu yang udah floating profit bisa taking profit. Tapi kalau menurut saya sih besok cenderung kalau nggak koreksi malah konsolidasi ya untuk saham SCMA. Itu aja untuk SCMA. Selanjutnya kita cek saham PBRX. PBRX hari ini ARB lagi. Nah, setelah kemarin digoreng pas tanggal 17 ya digoreng ya, dan buat retail yang udah keluar saya waktu itu jangan terlalu terpukau dengan PBRX ya, takutnya nanti dibanting-banting lagi malah susah keluar. Biarin aja buat yang goreng supaya mereka besok nebus sendiri isunya. Kira-kira ada yang nampung nggak ya kira-kira hari ini? Apakah ada retail lagi yang masuk di PBRX? Kalau ada retail lagi yang masuk itu, wah itu retailnya hebat ya, berani masuk di PBRX. Hari ini yang masuk ada CCYP, KK, AZ, RF ya, ada juga sih retail yang masuk, cuman nggak banyak-banyak. Secara keseluruhan yang distribusi ada TP ya, TP Nasdaq 7,1 M. Yang jadi market maker utama masih YP, market maker utamanya YP net B 2,5 ya. Jadi sepertinya YP ini agak kesulitan mungkin ya buang barang. Ini ARB aja masih net B loh untuk YP. YP net B 2,5, average di 148 ya, floating loss karena hari ini untuk PBRX ARB. Kemungkinan untuk besok gimana? Ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham PBRX untuk besok diangkat naik ya, karena untuk YP-nya masih net buy. Murek isu ya di harga 50. Jadi udah biarin aja sih kalau menurut saya. Sementara kalau mau masuk di PBRX mending nunggu pas rek isunya aja ya, pas di harga keseimbangannya itu biasanya ya pasti turun ya. Soalnya untuk isunya di 50 dan hari ini masih di angka di atas ratusan ya. Jadi seperti itu untuk PBRX. Yang belum punya posisi jangan buru-buru buat masuk ya. Kalaupun digoreng lagi biarin aja, itu malah biarin yang goreng itu yang nebus isu. Oke, itu untuk sampai PBRX. Selanjutnya kita cek saham Zata. Dan untuk saham Zata hari ini turun ya, turun cuman nggak sampai ARB, turun 3,2% ke level 238. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi Zata hari ini. MG-nya apakah masih jualan? Zata hari ini tanggal 21 November untuk MG-nya masih jualan. MG net sell 1,3 M, CP net sell 1,4 M. Tapi ada LS yang masuk 5,1. Ya, jadi bisa dikatakan turunnya saham Zata hari ini itu disertai dengan akumulasi oleh LS.
LS akumulasi ya. LS masuk 5,1 M loh ini. Dan untuk LS itu siapa? Baru masuk hari ini ya untuk LS-nya. Kalau kita cek dari tanggal 14 dari minggu lalu sebenarnya udah yang net ya nggak distribusi banget ya untuk Zata, jadi masih ada kemungkinan naik, harusnya seperti itu. Kalau kita cek dari tanggal 14 MG-nya barangnya tinggal 831 juta ya, nggak terlalu banyak. Kita cek aja dari awal IPO untuk Zata. Dari awal IPO MG-nya masih punya barang 3,9 M ya. Yang jadi market maker utama YP, MG, keduanya masih punya barang, cuman keduanya ya cenderung scalping di saham Zata karena valuasinya cukup gede dan net valuasinya kecil ya. Jadi untuk Zata hari ini diakumulasi oleh LS, kemungkinan untuk besok ya harganya ya di area sini ya, kemungkinan untuk besok sih untuk Zata masih cenderung sepi, mungkin akan konsolidasi dulu di area bawahnya sini. Di area 230 sampai 256. Oke, itu untuk saham Zata. Hari ini diakumulasi oleh LS, cuman LS itu bukan market maker ya di saham Zata itu. Valuasinya 5,3 M dan net B 5,1. Jadi cenderung akumulasi si LS. Karena bukan market maker ya paling besok ya di area-area sini aja dulu untuk saham Zata. Oke, selanjutnya kita cek saham BSBK. Dan untuk saham BSBK hari ini naik ya, masih dinaikin. Jadi tadi sempat naik ke area 256, kemudian turun lagi close di 234 ya, masih dinaikin. Kira-kira apakah PG-nya itu masih masuk ya. Kalau PG-nya masih akumulasi ya bisa besok dinaikin lagi untuk sampai SPK ya. Hari ini yang masuk ZP ya, ZP PG-nya jualan 22 M ya. Kalau secara keseluruhan hari ini walaupun naik disertai dengan distribusi, jadi untuk PG itu cenderung distribusi, yang nampung ZP lagi ya. Ini antara PG dan ZP itu emang ada kerjasama. Kalau kita perhatikan juga valuasinya sama-sama gede. ZP 142 M, PG 108 ya. Kalau kemarin Jumat itu kan naik karena PG-nya yang nge-HK ya, PG-nya yang akumulasi cukup banyak, tapi hari ini PG keluar langsung 22,9 M ya. Jadi perlu hati-hati, dan ZP cuma nampung 5 M aja ya. Beda cerita kalau ZP-nya nampung 20 M, nah itu paling cuman tukeran aja. Tapi kalau hari ini ZP cuma nampung 5, selain ZP yang nampung ada SA, FS, IDRO ya cukup banyak. Jadi kemudian untuk besok gimana ya ini? Kalau secara keseluruhan PG udah distribusi 22,9, jadi untuk besok cenderung turun ya. Kalaupun nggak turun paling konsolidasi dulu untuk sampai SPK. Coba kita cek dari kemarin Jumat, kemarin tanggal 18. Kita cek aja dari awal IPO untuk saham BSBK. ZP net B 23,3 ya. Kalau dari awal IPO, kemudian yang jualan HD, YP, PD, MG. Oke, jadi untuk BSBK sih kalau menurut saya ya, ini menurut saya untuk besok harganya cenderung turun karena PG net sell 22,9 M. Jadi yang mau masuk di saham BSBK mending sih wait and see aja, terlalu beresiko untuk saat ini ya, untuk saat ini beresiko. Walaupun ya masih ada kemungkinan untuk naik sih, masih ada ya, tergantung PG dan ZP gimana dia mau menggorengnya aja. Untuk harganya masih di setir sama PG dan ZP. Oke, itu untuk saham BSBK mending yang belum punya posisi sih mending wait and see aja. Yang udah floating profit misal besok naik ya itu mending taking profit aja sebagian. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kita cek untuk warannya ya, untuk BSBK warannya hari ini turun 1 poin.
Dan untuk warannya apakah distribusi hari ini untuk waran PSBK tanggal 21 HD net sell 12 ya. Jadi ya HD ini salah satu underwriter-nya untuk PSBK setelah kemarin kemarin yang distribusi itu FS ya. Kemarin Jumat yang distribusi FS, sekarang HD ya, underwriter-nya mulai gantian distribusi di waran PSBK, jadi ya harganya kemungkinan agak berat buat naik ya. Dalam jangka waktu dekat untuk waran PSBK agak berat buat naik. Mungkin besok di sini-sini aja malah bisa jadi cenderung turun untuk sampai SPK untuk warannya, karena hari ini didistribusi oleh salah satu underwriter-nya. Underwriter-nya ada banyak, ada 4. PG, FS, HD, kemudian yang satu siapa lagi? HSH ya, FS, HD, PGSH. Oke, itu untuk sampai SPK. Untuk warannya sih cenderung sepertinya agak sulit buat naik ya beberapa untuk waktu dekat ini. Oke, ini aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.